Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Kita bersyukur malam hari ini kita tetap antusias, kita tetap buka hati kami kita lebar-lebar untuk mendengar bahkan mengetahui rahasia-rahasia kebenaran-kebenaran firman yang boleh kita bahas bersama-sama di malam hari ini. Tema malam hari ini masih membahas tentang pelajaran kita ya, yaitu tentang jalan Tuhan ya, masih tentang jalan Tuhan. Nah, Saudara, kemarin dalam 2 sesi kita sudah membahas apa sih, kita sudah menemukan titik terang daripada jalan Tuhan itu sendiri ya. Jalan Tuhan itu ternyata sesuatu yang di luar keinginan kita, ya, yang di luar kehendak kita. Sehingga ketika kita mulai mengikut ya keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita masuk ke dalam jalannya Tuhan. Orang-orang yang cenderung untuk menikmati atau arah hidupnya itu mengorbit, mau populer, ya, mau cepat terkenal, mau cepat hebat dan sebagainya. Nah, tanpa disadari, mereka sudah keluar dari track yang Tuhan sudah arahkan. Ya, walaupun masih dibungkus dengan kegiatan-kegiatan, motivasinya, keinginannya, sumbernya mulai ya, muncul bukan karena dia yang menyuruh, tapi karena Anda pengen. Ya, jadi karena Anda melihat ada sesuatu yang harus dikembangkan, atau Anda bisa melihat adanya sebuah peluang di sekitar Anda. Lalu Anda tanpa tanya lagi kepada Tuhan, lalu Anda mulai berpikir sendiri, bagaimana cara saya untuk memajukan pekerjaan Tuhan ini. Loh, Saudara, itu yang sering ya, yang terjadi kan begitu. Jadi banyak orang berpikir seperti itu. Bagaimana cara saya bisa mengembangkan, bagaimana saya bisa memajukan, bagaimana saya bisa memperbesar. Nah, saya bisa ini loh. Ini persoalan hidupnya. Ketika Anda mulai berkata, saya bisa, saya mau, artinya Anda mulai keluar lagi dari yang disebut jalan Tuhan. Anda mulai masuk pada jalanmu sendiri, ya. Ingat definisi orang berdosa, ya. Dikatakan kamu sesat seperti domba. Itu kata Yesaya ya. Nah, 59 kata kamu sesat seperti domba yang mengambil jalannya sendiri. Amin. Berpikir sendiri, punya gagasan sendiri, punya kemauan sendiri, itu artinya Anda sesat. Tidak ada di jalurnya Tuhan, tidak ada di jalannya Tuhan. Nah, setiap hari kita harus pagari kegiatan kita, apa yang kita lakukan seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika Anda mulai berkata seperti itu, Tuhan, aku mau ada di dalam jalanmu. Sehingga program apapun yang sedang lakukan ini adalah gagasanmu Tuhan, ini adalah idemu, ini adalah rancanganmu. Nah, Saudara, untuk seperti itu, Anda harus terus mendekat kepada Tuhan, bukan mengorbit, ya. Ketika ada keinginan untuk mengorbit, ya, dengan keinginan sendiri itu tadi, Anda harus mulai potong keinginanmu, ya, pangkas keinginanmu. Setiap hari mungkin Anda bisa mulai bekali diri Anda dengan aku nggak pengen apa-apa. Aku hanya pengen melakukan apa yang Bapak pengen kerjakan melalui hidup saya. Tekadmu seperti itu, ya, akan membuat Anda menderita. Ya, kenapa? Dasar manusia itu penuh dengan ide kreatif, keinginan, bukan? Jadi
mematikan, membuang keinginan dalam kehidupan kita itu sakit, saudara. Ya, nah, ketika Anda berani mengambil risikonya dan Anda melakukannya, itu namanya Anda pikul salib. Sangkal diri. Amin. Salib itu memotong, ya, ada dua kayu yang saling bertentangan, ya, yang satu naik, yang satu ke sini, ya. Kehendak manusia itu saya gambarkan yang datar, lalu dipotong dengan kehendak Tuhan dari bawah ke atas, gitu ya. Nah, kehendakmu dikalahkan oleh kehendak Tuhan. Lalu Anda mulai mengikut kehendak Tuhan. Bukan berarti ketika Anda tidak punya keinginan, ya, itu lalu Anda enggak melakukan apa-apa. Anda akan diganti dengan keinginan Allah di dalam hidup Anda, keinginan Allah yang jauh lebih benar, jauh lebih mulia, jauh lebih indah, jauh lebih elok, dan jauh lebih berharga daripada keinginan dirimu sendiri. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan bagian berikutnya, ya. Nah, dalam konteks tentang jalan Tuhan ini, kita akan memahami tentang istilah salib, ya. Banyak orang nggak paham tentang salib. Makanya kita harus tahu. Karena banyak orang menganggap salib itu sebuah misteri, ya. Apa sih salib itu? Ya. Apa salib? Nah, Saudara, Allah Bapa berkata begini. Kita tahu bahwa kematian yang paling merendahkan martabat seseorang adalah mati digantung di atas pohon, ya. Hal ini sudah diketahui oleh semua orang sejak awal adanya masyarakat. Oleh sebab itu, tak seorang pun mau mati digantung. Bahkan orang paling berani pun di dunia ini, ya, sekalipun memohon agar kepalanya dipotong atau mati di ujung tombak saja, ya, kalau sekarang mungkin ditembak saja gitu, ya. Nah, tetapi jangan sampai digantung. Nah, Saudara, orang yang mati sampai digantung, ya, artinya apa, Saudara? Digantung, ya, baik itu di pohon atau di kayu yang dinaikkan, disulakkan seperti itu sebenarnya menunjukkan bahwa posisinya dia itu antara langit dan bumi. Ya, antara langit dan bumi, ya. Jadi langit nggak menerima, bumi pun nggak menerima. Sehingga banyak orang berpendapat bahwa orang yang mati sampai tergantung antara langit dan bumi itu adalah kematian yang sangat hina, yang sangat terkutuk. Ya, jadi kalau ada orang dihukum segala macam, kalau boleh memilih, mereka boleh ditembak tapi di bumi aja, kakinya masih nempel di bumi. Jangan sampai dia tergantung antara langit dan bumi. Ya, nah, Saudara, kita perhatikan, ternyata jalan salib itulah yang dipilih oleh Tuhan kita, ya. Dia mau digantung di atas kayu salib itu. Dia tahu bahwa itulah tempat kematian yang paling hina. Dia ambil posisi itu untuk mewakili nantinya orang-orang yang akan ditebusnya, supaya mereka itu, kalau toh dia harus mengalami kutuk di dalam dirinya, dia ambil kutuk yang paling tinggi, dia ambil kutuk yang paling besar, dia ambil kutuk yang paling hebat. Sehingga kutuk-kutuk yang kita alami sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus tidak melampaui, tidak melebihi apa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus itu. Amin. Ya. Jadi dia ambil yang paling maksimal. Yaitu dengan mau mati di kayu salib. Nah, contoh Saudara, ya, ada kebudayaan, contoh orang Jepang, ya. Orang Jepang biasanya memilih harakiri. Ya, bukan hara kanan, ya, harakiri daripada digantung di pohon, ya. Nah, harakiri itu artinya dia lebih baik, ya, dia mati, ya, menusuk dirinya sendiri, ya, jadi pedang itu taruh begitu dia tancapin dirinya sendiri seperti itu, tapi kakinya, ya,
badannya masih nyentuh tanah daripada dia dihukum digantung seperti itu. Ya, jadi dia lebih baik mengakhiri hidupnya daripada digantung seperti itu. Kenapa? Orang Jepang juga tahu bahwa kematian orang yang digantung itu sangat hina. Ya, nah, tetapi saudara, justru itu cara mati yang dipilih oleh untuk kematian Yesus ya, dalam rangka mentaati perintah yang kejam dari Bapaknya. Ya, kenapa dikatakan ini perintah yang kejam? Apakah Bapak itu kejam? Oh enggak, saudara. Bapak itu penuh kasih. Bapak itu maha kasih. Ya, dia mengasihi manusia, dia juga mengasihi anaknya Yesus itu. Tapi dalam rangka untuk menebus manusia itu, Bapaknya harus membuat skenario yang akhirnya membuat anak tunggal yang dikasihi penuh dengan kasih karunia itu harus mengalami sebuah penderitaan yang sangat besar sekali. Ya, dan dia harus mati nanti akhirnya di kayu salib itu. Ya, nah saudara, jadi skenario dari Bapak ini sudah diatur. Bapaknya, dia menginginkan skenario sudah dituliskan. Yesus, nanti kamu akan turun ke dunia. Kamu akan lahir dari seorang perawan. Tapi bukan orang kaya, orang miskin. Nanti kamu lahirnya di kandang. Nanti kamu akan dikenal ya, asal usulmu dari sebuah kampung yang nggak pernah muncul tokoh yang terkenal sedikit pun di situ. Sehingga mereka punya alasan ya, kalau ada sesuatu yang hebat dari situ mereka menyaksikan ya. Banyak kan katakan, memang ada yang baik yang datang dari Nazaret, itu enggak ya? Memang itu, semua di skenario seperti itu. Supaya apa? Jadi ada penghinaan kepada Yesus itu loh. Ya, penolakan yang besar terjadi karena asal usul, karena ini dan itu semuanya. Nah, nanti kamu akan ditolak dan setelah itu kamu akan dibunuh. Ya, nah nanti jalan kematianmu adalah digantung di kayu salib itu. Jadi itu sudah skenario yang dibuat oleh bapaknya. Jadi ketika bapak itu menulis skenario itu untuk anaknya, ketika pada bagian kematian, eksekusi yang akan dilakukan, supaya nanti kalau Yesus ditangkap dan dibunuh, mati, bapaknya memilih. Ini si anakku nanti, kalau harus mati, matinya cara apa? Paham saudara maksud saya? Ya, akhirnya bapaknya menulis, digantung di atas kayu salib. Ketika dia nulis seperti itu, Anda yang membaca, Anda yang melihat keputusan daripada Allah Bapa itu, Anda akan bilang apa? Kejam banget nih. Ya, kejam banget ini Bapak. Kenapa mesti ditentukan matinya seperti itu? Ya, nah itu mati sangat menderita sekali. Itu enggak ya? Di atas kayu salib itu orang mati dibiarkan ya, awalnya di setengah hidup seperti itu, darahnya tertetes ya, terkeluar sedikit demi sedikit sampai akhirnya mereka kehabisan darah. Dan dia menanggung penderitaan yang ada di tempat itu. Ya. Nah, saudara, di samping salib itu merupakan eksekusi yang sangat menyakitkan, ya, karena tidak langsung mati. Tapi itu juga sebuah penghinaan. Biasanya yang dihukum jahat yang kaliber gitu loh. Ya. Kalau penjahat hanya nyolong ayam gitu, nyolong apa gitu itu, nyolong pulpen. Itulah ya dihukum ringan gitu ya. Ini yang sudah membunuh itu segala macam gitu. Wah, Bromo corah lah istilahnya gitu ya. Nah, itu zamannya Pak Harto dulu kan ada Petrus tuh ya. Itu dikarungin seperti itu ya. Lah, itu karena pada dianggap keterlaluan dan membahayakan seperti itu. Lah, kalau ketangkep taruh itu di sana. Nah, Yesus ya diskenario oleh bapaknya. Nanti kalau mati, ya, dia harus mati dengan cara yang kejam, ya, seperti itu. Nah, saudara, kita perhatikan sekali, ya, lanjutnya. Namun,
Cara mati begitu adalah lambang penyangkalan diri sepenuhnya bagi banyak orang yang mau mengikut Tuhan. Penyangkalan diri separuh hati tidak cukup untuk memperoleh pengakuan dari Bapa. Nah, saudara, sekaligus apa yang dilakukan Yesus ketika ada di atas kayu salib ini merupakan contoh sehingga ketika kita berbicara tentang salib, kita tahu makna dan artinya. Apa maknanya? Ya, ternyata salib itu ketika orang digantung di atas kayu salib itu lambang penyangkalan diri sepenuhnya bagi para pengikut Tuhan. Jadi kalau Anda ikut Yesus, Yesus bilang gini, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Kalau kamu tidak lakukan, kamu tidak layak menjadi pengikutku. Nah, orang Kristen sekarang tidak paham tentang persyaratan menjadi pengikut Kristus. Karena tujuan mereka ikut Kristus selalu diiming-iming. Ikut Yesus toh. Kenapa emangnya? Nanti sakitmu sembuh. Ikut Yesus toh. Emang kenapa? Nanti utangmu lunas. Ya, nah itu selalu begitu ya. Orang menginjil, lalu ketemu dengan orang-orang yang sedang duka cita, banyak masalahnya, menjadi target penginjilan mereka. Lalu mereka hanya menawarkan way out atau solusi hidup kepada mereka, ya. Tapi tanpa memberitahu, memang Tuhan Yesus akan membayar utangmu. Memang Tuhan Yesus akan menyembuhkan penyakitmu. Memang Tuhan Yesus akan menyelamatkan engkau dari tuntutan api neraka, ya. Tapi saudara, ketika Anda mengikut Yesus, harus dikasih tahu juga, kalau ikut Yesus, harus pikul salib, harus sangkal di diri. Saya kadang-kadang miris melihat kekristenan sekarang tidak paham tentang misteri salib ini. Jadi salib ini menjadi sebuah misteri. Kalau mereka bicara tentang blessing gitu ya, wow mereka tahu banget. Betul nggak ya? Kalau mereka bicara tentang anointing, bahkan ada gereja ya yang namanya fresh anointing. Betul nggak ya? Kenapa? Tiap hari ceritanya di daerah itu aja. Ya, nah mungkin daerah healing, ya. Nah saudara, daerah-daerah seperti itu, memang Tuhan bisa lakukan. Ya. Tapi kasihan jemaatnya. Jemaat itu tak pernah mengerti. Jemaat itu tak pernah memahami arti sebuah salib. Mereka nggak pernah hidup di dalam sebuah penyangkalan di diri. Amin. Menyangkal diri. Jadi kacamata mereka itu hanya happiness. Kalau hutangku dibayar, ya happy ya. Kalau sakitku disembuhkan, happy ye. Ya, no? Kalau mujizat terjadi, happy yo. Nah, pokoknya happy sampai akhirnya anaknya diberi nama Mr. Happy. Nah, kenapa? Maunya happy saja. Amin. Tapi salib ini harus ditangkap, harus dimengerti. Tadi Allah Bapa berpesan, ya, dia katakan seperti ini. Orang yang nggak menyangkal diri, bahkan hanya untuk memperoleh pengakuan dari Bapa, ya. Jadi orang-orang yang tidak menyangkal diri sepenuhnya, mereka tidak akan cukup memperoleh pengakuan daripada Allah Bapa. Jadi hidup kita ini supaya kita layak, kita diakui oleh Dia, Anda harus sepenuhnya, ya, menyangkal diri, pikul salib untuk Tuhan. Nah, sekali lagi ya, Bapak katakan juga, ini ide rancangannya dari awal, ya. Ketika kami merencanakan penciptaan manusia, kami memutuskan untuk manusia harus disempurnakan melalui penderitaan, dan anakku harus menjadi pemimpin dalam
segala hal. Ya, jadi Bapak ini memberikan satu rancangan waktu ketika menciptakan manusia, manusia itu harus disempurnakan. Tapi caranya melalui sebuah penderitaan. Kami memanfaatkan keberadaan si iblis sebagai instrumen untuk memperagakan kehendakku yang sempurna. Mereka semua diatur dalam permainan sandiwara yang membuat semua makhluk ciptaan Allah dapat memahami tujuan kami. Ya, nah saudara, benar. Ini suatu drama yang didesain sepenuhnya untuk memberitahu semua ciptaan tentang kehendak kami dan merupakan pernyataan agung bagi mereka semua. Ya, tujuannya apa? Yang ingin kami capai adalah kematangan semua makhluk. Ya, nah saudara, Tuhan mau ya kita menjadi orang yang matang di dalam Tuhan, dewasa, penuh, sempurna seperti Kristus. Menjadi matang, ya. Tapi pastikan saudara, Anda tidak bonyok. Ya, kalau orang sering kebentur sana, kebentur sini, ya mateng sih mateng. Coba saudara ya, kalau Anda lihat kadang-kadang ya ada mangga atau pisang gitu ya, sering waktu mentahnya itu dia kebentur sana, kebentur sini gitu ya. Nah, Anda pukul pakai batu gitu ya, tok 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 tok, tok gitu ya. Nah, nanti ketika matang, Anda buka kulitnya, Anda tahu ya, ada bekasnya ya. Ada bekasnya, itu enggak. Mateng sih mateng, itu enggak. Tapi ada bekas lukanya gitu ya. Nah, bonyok-bonyoknya itu ada, ya. Nah, siapa yang pernah makan pisang gitu, ya bagus kulitnya waktu dibuka gitu, kok benyek ya, kok apa namanya, lembek gitu loh yang ini ya. Lah ini kenapa ini? Lah mungkin tuh bekas kebentur itu, gitu. Kebentur waktu masih mentah itu. Nah, orang Kristen yang sering mengalami benturan sana sini, ya ketika dia bertumbuh, sama-sama bertumbuh dengan orang yang nggak pernah mengalami benturan, nanti beda saudara. Ya, dalam pertumbuhan ketika maksimal seperti itu, ada yang bertumbuh sampai mengalami kepenuhan dengan mulus. Kenapa mulus saudara? Karena dia tak pernah membentur kiri kanan. Sejak dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia selalu taat terus kepada dia. Dia mau ikut terus. Ya, tiap hari dia menyanyi sebuah lagu, mataku tertuju padamu. Ya, segenap hidupku kuserahkan padamu. Ya, bimbing aku masuk rencanamu. Ya, nah, orang-orang yang seperti ini, yang selalu memandang kepada Yesus, nurut pimpinannya dia, gak pernah ya keluar dari jalur jalan Tuhan, sehingga dia gak pernah mengalami benturan di dalam hidupnya, jalannya mulus. Ketika dia bertumbuh sampai dewasa di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Mulus banget saudara, ya. Beda dengan orang yang jatuh bangun terus, ya. Memang Alkitab mengatakan orang benar itu jatuh 7 kali, dia bangun 8 kali, betul enggak? Paham maksud saya? Banyak orang kadang-kadang bersembunyi dari ayat itu loh, ya. Dalam ayat itu, gak apa-apa jatuh, ya. Tak akan tergeletak. Pasti bisa bangun. Ya. Nah, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Itu enggak ya? Lalu lari untuk mengejar ketinggalannya dalam pertumbuhan itu, lalu mengalami sebuah pertumbuhan, ya. Tapi enggak enak saudara, ya. Beda dengan yang enggak pernah jatuh sama sekali. Ya, nanti hidupnya, ya, keadaannya jauh berbeda dengan orang-orang yang bertumbuh, ya, yang jatuh bangun terus, ya, sama yang nggak pernah sama sekali. Itu tadi saya ibaratkan buah pisang tadi loh, ya.
Ketika dia mentah, dia nggak pernah kebentur sama sekali. Sama yang kebentur-bentur terus. Sama-sama matang nanti. Anda lihat, saudara. Ya, waktu Anda nikmati, waktu Anda buka, yang sering kebentur itu, walaupun matang, cuman nggak bagus, itu nggak itu? Udah banyak luka di sana sininya seperti itu. Tapi ya, yang nggak pernah kebentur itu mulus sekali. Ya, nah saudara, ini gambaran yang luar biasa ya, yang boleh kita pegang ya. Jadi Tuhan mau semua proyeknya Allah ini, apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Yang ingin kami capai adalah kematangan semua makhluk. Jadi Tuhan Allah ingin ya kita matang dengan cepat. Tadi dikatakan juga bahwa Bapa atau keluarga Allah Elohim memanfaatkan keberadaan si iblis sebagai instrumen untuk memperagakan kehendakku yang sempurna itu. Ya, dan itu semua diatur dalam permainan sandiwara. Nah, saudara, kita perhatikan, saudara. Tuhan kadang-kadang mengizinkan memakai Black Angel Service, yaitu si iblis yang memang sudah punya niat jahat untuk merusak manusia. Ketika manusia itu membuka celah dan iblis berhasil masuk ke dalam diri manusia itu, Allah nggak cepat-cepat beresin. Dia pakai dulu, mumpung itu si iblis ada di dalam diri orang itu. Aku pakai dulu untuk menjadi instrumen. Dengar ya? Nah, untuk apa? Nah, ini sebagai efek jerak. Ya. Kalau orang itu jalannya mulus, keadaannya itu baik-baik terus, mereka tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Ya. Tidak ada kesadaran untuk berubah. Karena dia menganggap semuanya telah baik, ya. Tapi kalau keadaannya sedang goncang, ya, keadaannya sedang parah, keadaannya sedang krisis, ya, karena digocoh oleh si jahat itu, nah orang itu mulai berpikir bagaimana ya untuk memperbaiki keadaannya. Lalu datang ke bengkel rohani, revival total ministry. Ya, nah ke bengkel rohani, lalu di sini diarahkan, dioprek oleh para montir di sini. Lalu ya, mulai nih kita kembalikan pada buku manual utamanya, yaitu firman. Ketika kembali pada buku manual itu, orang itu harus berjumpa kembali dengan Tuhan. Menerima Tuhan Yesus, lalu ada sebuah pembaruan di dalam dirinya. Ya, Tuhan Yesus mengubah segala sesuatu. Kalau orang itu mau diubahkan oleh Dia. Amin. Nah, saudara, kita lanjut ya, pesan Bapak lagi. Ya, apa dia katakan? Sebuah berita yang dimainkan di atas bumi, setelah semua usai, ini akan menjadi bahan khotbah. Ya, di antara semua makhluk roh dalam banyak tahun berikutnya. Nah, saudara, pengalaman kita dengan Tuhan ini, nanti kita akan bisa melihat, ya, akan menjadi sebuah cerita di mana orang-orang yang kita alami tanpa kita sadari. Saudara, pengalaman kita berjalan dengan Tuhan itu menjadi ilustrasi khotbahnya Yesus di dalam hidup kita, bukan? Ya. Ada seseorang ya datang pada saya ketika dia selesai ikut sebuah gereja di mana di situ saya berkhotbah. Lalu setelah di dalam khotbah itu, saya menceritakan tentang bagaimana proses yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. Nah, saudara, orang itu mengejar saya sampai ke tempat parkir. Nah, di tempat parkir itu dia mulai bilang, Pak, indah sekali ya ceritanya tadi. Cerita yang mana? Saya bilang, itu loh.
Pengalaman proses Bapak itu loh. Oh, begitu ya? Ya, padahal itu gereja bukan gereja karismatik gitu ya. Itu gereja kayak semacam gereja GKI ya, itu namanya GKOI ya, Gereja Kristen Ekumene Indonesia ya. Nah, itu masih pakai liturgi, bahkan saya pakai dasi, pakai jas, harus pakai stola, pakai ada prolog dan sebagainya begitu, lagunya masih pakai kidung jemaat ya. Tapi kenapa hari itu ya toh, kok ada yang mengundang saya, padahal dia tahu ya, saya orang karismatik pada waktu itu. Ya sudah, karena diundang saya juga ikut situ. Tapi ternyata kehadiran saya menjadi berkat bagi mereka. Ya, nah saudara, mungkin ya, saya nggak mengerti nih ya kebenarannya. Mungkin pendeta atau gembalanya, khotbahnya mungkin jarang pakai apa ya, kesaksian-kesaksian hidup. Mungkin dia hanya berkhotbah secara tekstual, ya, ayat diartikan dengan ayat dan sebagainya gitu loh, kayak cara orang teologi ya seperti itu. Nah, saya berbicara tentang pengalaman bagaimana Tuhan bekerja, mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan saya. Ya, apa yang saya alami dengan Tuhan ini ternyata menjadi blessing. Itu menjadi kayak cerita novel. Walaupun saya masih ada, tapi orang tertarik. Ya. Nah, tadi dikatakan oleh Allah Bapak tadi ya, itu sangat baik sekali ya, benar ya. Ini suatu drama yang didesain sepenuhnya untuk memberitahu semua ciptaan tentang kehendak kami dan merupakan pernyataan agung bagi mereka semua. Yang kami capai adalah kematangan semua makhluk itu. Ya, jadi Tuhan ingin berita-berita yang kita mainkan ini nanti menjadi khotbah di antara segala makhluk. Orang boleh belajar dari apa yang kita alami dengan Tuhan. Ya, orang boleh belajar. Jadi setiap peristiwa yang sedang Anda hadapi, Anda jangan terus berpikir, wah Allah itu kejam sekali ya. Memang skenarionya kelihatannya kejam. Seperti halnya ketika Bapak menulis skenario untuk anaknya yang sangat dikasihi, dia harus mati di atas kayu salib. Itu skenario dengan rencana yang kejam sekali, betul nggak? Tapi semua dilakukan untuk menebus kita, bukan? Nah, mungkin ada hal-hal yang Anda rasakan hari ini. Aduh, aku ini orang paling malang sekali. Tiap hari gak ada masalah yang tidak terjadi di dalam kehidupan saya. Masalahku itu kok lebih berat daripada orang lain. Kenapa? Apakah Tuhan itu pilih-pilih kasih? Apakah Tuhan itu sedang marah dengan saya? Lalu Anda mulai kecewa dengan Tuhan. Ya, ada seorang bapak kemarin sore dia telepon saya. Lalu dia bilang, Pak, saya si A yang pernah Bapak doain kurang lebih 4 atau 5 bulan yang lalu. Nah, waktu saya doain 4 bulan, 5 bulan lalu dia mengalami kelegaan. Ya, karena dia tahu ada mujizat yang luar biasa yang pernah terjadi atas keluarganya. Tapi dia mengalami masalah. Ya, jadi kayak ada semacam depresi dalam hidupnya ini. Nah, yang terakhir ini kemarin bilang ini, Pak, ya, hari-hari ini ada sesuatu yang sangat mengganggu hidup saya. Sampai kalau saya bawa mobil, itu ada suara. Itu enggak tahu. Tabrakin aja mobilmu. Itu enggak tahu. Dia gendong cucunya tuh, lempar aja itu cucu. Itu enggak tahu. Sampai dia bilang, waktu dia mandi atau segala macam, akhiri saja hidupmu. Ya. Nah, saudara, ada bisikan, kecenderungan, dorongan seperti itu. Lalu saya bilang, Pak, ini kayaknya roh Bapak itu lagi ambles turun. Bapak ini lagi depresi. Ya. Nah, yuk Pak, sekarang kita doa. Ya. Kenapa? Bapak ngalami hal seperti itu. Tapi awalnya sebelum saya doain dan jadi tenang, dia berpikir, jangan-jangan saya diserang orang. Jangan-jangan ada orang guna-guna saya. Jadi curhatnya seperti itu. Pak, tolong Pak lihat Pak.
Itu enggak loh. Ada enggak Pak serangan di dalam diri saya? Dalam segala macam seperti itu ya. Nah, saudara saya bilang gini ya. Nah, lalu dia pikir begini, saya sudah berdoa Pak, dengerin YouTube Bapak terus. Karena saya jarang bisa ikut kelas pemuritan Bapak karena ada kegiatan malam. Jadi saya hanya mendengarkan di YouTube Bapak ini. Bagus sih Pak, kalau macam ini tentang Tuhan yang Bapak ceritakan, khotbahkan dan sebagainya. Tapi Pak, karena keadaan saya tidak berubah, saya mulai menyangsikan. Tuhan itu benar enggak? Tuhan itu ada atau tidak? Mulai kecewa dengan Tuhan. Ya, lah saudara, keadaan seperti itu. Untung saudaranya yang di Bandung ya, dia hubungin saya. Lalu dia disuruh juga hubungin saya. Saya mengerti masalahnya. Oke, lalu saya tangani. Tadi sore dia telepon lagi, saya doain lagi. Lah setelah saya doain, dia merasa lega lagi. Lalu saya mulai encourage lagi ya, bahwa Tuhan tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Tuhan nggak sejahat itu. Memang keadaannya kelihatannya kejam. Betul nggak itu? Terjadi di dalam kehidupanmu. Tapi Allah tidak kejam. Dia tetap maha kasih. Dia tetap memperhatikan di dalam kehidupan Anda. Ya. Tapi kenapa terjadi? Nah, sekarang kita mengerti ya. Dengan belajar malam hari ini. Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan Anda. Sebenarnya sudah diukur oleh Tuhan. Anda nggak bakal kalah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kapasitasmu. Amin. Kerjakan, lakukan skenario yang dia buat itu. Nah, saudara, ketika skenarionya telah Anda lakukan, sebentar lagi, Anda boleh melihat happy endingnya pasti ada. Ya, jadi tadi dikatakan sebuah berita yang dimainkan di atas bumi, setelah semuanya ini usai, ini akan menjadi bahan khotbah di antara segala makhluk roh dan banyak tahun berikutnya. Ya, nah sekarang contoh ya yang di dalam Alkitab ini tepat ya seperti yang dialami oleh orang Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Menjadi bahan pelajaran dari generasi ya demi generasi sekarang. Amin. Nah, saudara, sekarang kita bisa melihat ketika kita belajar tentang kehidupan bangsa Israel dituntun oleh Tuhan 40 tahun di padang gurun. Siapa di sini mengalami masalah lebih dari 40 tahun? Halo? Siapa di sini pernah mengalami masalah lebih dari 40 tahun? Bangsa Israel ada di padang gurun. Padang gurun itu bicara apa sih? Sesuatu yang enggak enak. Amin. 40 tahun di situ. Nah, dari perjalanan bangsa Israel 40 tahun ini, Anda boleh memetik ya pengertiannya. Ada cerita-cerita yang boleh Anda ambil, betul nggak? Ketika dia bersungut-sungut, ya, ketika ini, ketika itu, ya, boleh menjadi perbandingan dalam kehidupan Anda. Yang ngalamin siapa? Bangsa Israel. Tapi Anda boleh mengambil hikmatnya, bukan? Dari apa yang dilakukan. Anda boleh bandingkan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi berita itu ditulis. Gak heran Paulus berkata begini, ya. Dalam Roma 15 ayat yang keempat, ya. Perhatikan. Roma 15 ayat yang keempat dikatakan di sini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu ya telah ditulis untuk menjadi mana ini?
untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, perhatikan yang di headline ini telah ditulis untuk menjadi pelajaran. Anda boleh menangkap pelajaran dari kehidupan bangsa Israel itu. Mungkin pengalaman Anda nanti boleh menjadi pembelajaran juga bagi anak cucu Anda. Amin. Kalau nanti Anda sudah menjadi seorang leaders atau seorang pengajar, pengalaman iman Anda bersama dengan Tuhan ini juga boleh menjadi pelajaran juga bagi murid-murid Anda nanti. Amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita supaya Anda boleh menjadi contoh. Nah, contoh yang baik ketika masalah itu datang, seberat apapun masalah yang Anda hadapi, pastikan Anda menang. Amin. Tapi contoh yang buruk, ya, ketika masalah itu datang, padahal masalahnya nggak seberapa, tapi Anda kalah. Itu contoh apa? Betul nggak tahu? Ya, Anda ngomel terus, itu nggak tahu? Ya, Anda kecewa, lalu ditulis menjadi sebuah berita. Orang mengambil contoh apa? Mengambil pelajaran apa? Dengan apa yang sedang Anda kerjakan dan Anda alami di situ tadi. Amin. Nah, saudara, tapi manusia kadang-kadang sulit untuk mau memikul salib itu. Dia cenderung, ya, Allah Bapa katakan, manusia sudah demikian kedagingannya, sehingga tak mampu mengerti maksud kami yang paling panjang dalam membangun kerajaan Allah. Kenapa? Mereka, ya, bermata dekat hanya berfokus hidup daging mereka yang hanya sementara saja, ya. Jadi manusia itu cara memandangnya itu jarak dekat aja gitu loh. Yang penting hidup hari ini, tapi dia nggak memikirkan tentang hidup yang kekal itu loh. Nilai yang kekal itu dibangun ketika Anda menjalani kehidupan sementara yang ada di bumi ini. Ya. Nah, dalam proses ini, kalau Anda menghindar, apa yang dirancang oleh Allah jauh di depan itu tak pernah akan Anda alami, nikmati, dan Anda terima dalam hidup Anda. Nah, saudara, sekarang perhatikan kembali. Juga di dalam alam roh, hal yang sama terjadi, mereka hanya hidup menurut keinginan mereka sendiri. Untuk memberitahu maksud kami kepada mereka. Amin. Nah, saudara, sekarang bukan sebuah kebetulan. Anda hari ini ikut online discipleship. Ya, di sini kami mengajar Bapak Ibu Saudara. Diajar tentang hal yang benar. Ya, bukan sekedar Anda dihibur-hibur, tapi diajar. Amin. Dididik, dikasih tahu sebuah prinsip kebenaran. Supaya apa? Anda jadi lebih baik. Pertumbuhan Anda lebih cepat dan maksimal sampai Anda menjadi dewasa penuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, sekarang Tuhan membutuhkan pengajar-pengajar yang tegas. Ya, nah, kami menetapkan manusialah yang akan mengajar mereka. Sekarang dapat kamu mengerti bahwa tujuan kami memperoleh murid-murid yang matang bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk masa yang akan datang yang kekal. Amin. Akan banyak pekerjaan yang menantikan hamba-hambaku yang patuh kepadaku
di masa yang akan datang. Kematian, ya, ketekunan di dalam hidup yang pendek di dunia ini nanti berharga berlipat ganda untuk mencapai tujuan yang kekal. Aku melatih hamba-hambaku di dunia bukan hanya untuk hidup sementara, tapi untuk masa kekal yang akan datang. Kematian anakku di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan manusia dari neraka saja, tetapi menjadi contoh dari ketaatan sempurna kepadaku bagi tujuan yang kekal. Nah, di sini tadi kan ya ada tujuan yang kekal. Amin. Nah, sekarang lihat Efesus 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang-orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana-rencana yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, saudara, perhatikan di sini ya. Sekarang Tuhan menunjuk ada hal yang diberitahukan, berbagai macam ragam hikmat dalam mempelajari, mengerti tentang makna salib itu sendiri. Nah, saudara, ada banyak sekali kepentingan ya di atas kayu salib itu. Sebenarnya kenapa? Ya, Bapak itu ide gagasannya anaknya harus mati di kayu salib itu. Berarti kan ada sisi lain dari penyaliban anakku. Yakni banyak perkara terselesaikan di kayu salib itu. Contoh pertama-tama ya, tentang pendamaian bagi semua makhluk. Itu telah terjadi di sana agar mereka dapat kembali ke dalam kasihku. Ya, nah, saudara, tadi kita naikkan pujian ya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Amin. Kalau Anda bisa menghayati, Anda bisa berkata seperti itu. Sebenarnya salib itu bukan hanya untuk perkara itu toh. Kerinduan daripada Allah membuat sebuah pendamaian, atau enggak? Digantungkannya anaknya antara bumi dan langit itu. Yesus menjadi pengantara segala makhluk. Sehingga Kolose 1, 19 ayat 20. Melalui darah Tuhan Yesus, Bapa memperdamaikan segala makhluk, baik yang ada di alam roh dan di alam materi itu. Ya, nah, Yesusnya harus ada di situ antara bumi dan langitnya itu untuk menjadi jalan damai. Amin. Nah, di atas kayu salib itu ada kebenaran yang perlu kita ketahui. Apa itu? Semua kesalahan ternyata telah dibayar sepenuhnya di sana. Selain penebusan bagi semua makhluk, itu juga telah membuka kesempatan bagiku untuk melakukan penciptaan ulang bagi segala sesuatu. Darah penebusan itu juga memerdekakanku sendiri dari keadaan beku sebagai Allah yang maha kasih, tetapi tak dapat menunjukkan kasihku dengan bebas karena pemberontakan umat ciptaanku. Proses pembersihan ini, ya, pembersihan ini, kerajaanku ini telah dilakukan sangat lama sekali agar mencapai kepenuhan waktu bagi semua makhluk di bumi ini. Ya, terus sekarang bahwa pengetahuan manusia ternyata telah berkembang sedemikian pesat maju, ya, tiba saatnya untuk melakukan restorasi. Perhatikan akan apa yang terjadi di dunia, ya. Ternyata saudara, yang terjadi di dunia ini terjadi perulangan lagi. Seperti yang pernah terjadi di zamannya Nuh, ya. Apa yang terjadi di zamannya Nuh?
Manusia selalu cenderung ke arah yang sama. Manusia menyelidiki segala sesuatu, tetapi menuju kepada kebinasaan mereka sendiri. Camkan baik-baik, saudara. Ya, apa yang terjadi di zaman Nuh sekarang ya terjadi lagi di masa kita ini. Karena terjadi perulangan ya tentang cenderung ya kecenderungan manusia ya untuk menyelidiki segala sesuatu, tapi yang dilakukan ini selalu menuju kepada kebinasaan mereka sendiri ya. Nah, saudara, kita perhatikan ya, orang bikin bom nuklir. Betul nggak itu? Nah, saudara, buat apa? Buat bunuh sesama. Gitu kan. Nanti kalau bom nuklir ciptaannya dia itu dicuri orang buat ngebom dia sendiri. Gitu kan. Apa yang dia ketahui tadi dicari tahu di pengetahuan tinggi-tinggi untuk membunuh dia juga. Akhirnya kebinasaan. Amin. Ya, walaupun semakin canggih, tapi saudara, kedamaian tidak diciptakan. Betul enggak? Orang semakin miris, semakin ketakutan. Ya, segala sesuatu gampang diakses sekarang. Ya, nah, gampang dideteksi. Anda mau ngumpet di mana saja, ya, orang bisa lihat dari handphone Anda, saudara. Ya, enggak? Handphone hilang aja, saudara, gitu ya. Nanti handphone Anda bisa ketahuan di tempatnya di mana, udah enggak ya? Dicari itu bisa, saudara. Canggih semuanya. Nah, saudara, kita lihat tuh, kecanggihan-kecanggihan seperti itu, tapi tidak membawa kedamaian. Justru membinasakan banyak orang. Ya, nah, saudara, sekarang harus terjadi ya sebaliknya. Ya, Tuhan katakan begini, namun masa pembaruan sudah tiba. Aku akan memperbaharui segala sesuatu. Hanya dunia harus diajar lebih dahulu. Aku tak dapat menghancurkan dunia begitu saja tanpa memberi kesempatan dunia mengerti petunjuk dari firman-Ku. Efesus 1:9-10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan, kegenapan, waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya, jadi saudara, ada restorasi yang mau Allah buat, dikembalikan, dipersatukan kepada Kristus. Oleh sebab itu, ya, Bapak katakan kematian anakku di kayu salib telah menyebabkan kemajuan di surga juga. Kami menjadi lebih sempurna karena pengalaman. Engkau telah kuberitahu bahwa di surga selalu ada pertumbuhan. Segala yang kami rencanakan dari semula membuat akhirnya kami lengkap juga. Ya. Bagi kemajuan surga, itu memulai proses penyempurnaan anakku untuk menjadi Tuhan yang amat mulia. Ya, nanti perkawinannya akan menandai suatu kejadian besar di surga. Dan masih banyak yang harus dibuat lengkap nantinya di surga. Manusia adalah salah satu bagian dari rencana kerajaan yang mulia itu. Jadi goalnya, saudara, Paulus katakan Efesus 1:23. Ya, sampai jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, termasuk Kristus sendiri. Ya, nanti sukacitanya ketika menjadi mempelai ya di kerajaan 1000 tahun itu. Dan Bapak semakin sempurna juga karena apa? Kejadian-kejadian yang terjadi dalam skenario yang dia dibuat di muka bumi ini. Nah, di sini sekarang boleh kita simpulkan tentang salib. Ya, ternyata salib itu adalah tempat. Tempat apa? Tempat belas kasihan. Di mana aku melenyapkan kutub atas semua makhluk yang di muka bumi ini. Bapak katakan sekali lagi, aku mau membersihkan semua bentuk kekacauan dengan membayarkan hutang-hutang di atas salib.
Karena itu tak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Namun di luar anakku, kutuk telah berubah menjadi murka. Aku akan mencurahkan murkaku pada akhir zaman ini. Seluruh dunia akan mengalami penderitaan karena murkaku. Akan kulepaskan murkaku dalam waktu yang singkat di atas bumi. Meniadakan penderitaan yang lama, yang kutanggung bertahun-tahun lamanya. Kali ini tak hanya dunia, tetapi seluruh semesta akan ditandai oleh murkaku. Ya, ia akan menjadi sumber hubungan yang baru dengan aku. Orang-orang dalam kelompok Greenpeace ya akan amat malu karena memakai lambang salib patah yang terbalik. Sebab mereka menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan menyadari bahwa damai sesungguhnya hanya datang dari penebusan di atas kayu salib anakku. Perhatikan Wahyu 14 ayat 19, ini adalah cawan murka Allah yang akan diturunkan. Lalu malaikat itu mengayunkan ya sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam gilingan besar, yaitu murka Allah. Pasal 15 ya. Satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup selama-lamanya. Nah, saudara, perhatikan sebelum cawan murka itu nanti diturunkan. Kasih Allah sudah diberikan melalui kedatangan Tuhan Yesus dan penawaran Injil ya sampai hari ini. Supaya apa? Orang yang menerima Injil menurut Roma pasal 8 tidak ada penghukuman di dalam Kristus, tidak akan terhindar dari cawan murka Allah tersebut. Jadi kayu salib merupakan misteri karena tak seorang tahu apa artinya salib itu. Bahkan mereka hanya menjadikan sebagai ikon, kalung atau aksesoris yang lain tanpa mengerti harga sesungguhnya salib itu. Ya, salib adalah pembayaran lunas semua dosa dan kutuk di seluruh semesta. Itu bukan hanya untuk keselamatan pribadi saja, tapi juga perdamaian antara seluruh umat manusia dengan Allah. Dan karena manusia mewakili seluruh bumi, itu juga lambang perdamaian dunia, bahkan surga dengan Allah. Ya, saudara, banyak orang kadang-kadang pakai aksesoris salib. Ya, saya ingat satu kali saya punya teman. Waktu itu saya baru awal-awal masuk Jakarta, ya. Lalu diajak sama teman saya ini untuk ikut mission trip, ya, penginjilan ke daerah Lampung, ya, ke daerah Tulang Bawang, sana ya. Nah, di situ kami bikin acara seminar dan acara KKR ceritanya. Nah, pembicara utamanya waktu itu yang datang namanya Andreas Melkisedek. Ya. Nah, seminarnya itu kami yang mengajar ya, lalu acara KKN-nya itu Andreas Melkisedek ya. Nah, Saudara, dibikinlah di sana. Selama 2 atau 3 hari saya lupa. Yang saya mau ceritakan begini. Ketika kami berangkat, kami konvoi pakai mobil ya. Saya bareng dengan mobil teman saya, mobilnya sedan ya. Nah, ketika kami sudah naik ferry ya, dari ini ya sampai ke Pakaun itu. Nah, ketika kami turun gitu ya dari sana, lalu kita mulai beriring-iringan. Nah, mobil yang kami tumpangi dengan teman saya ini paling belakang. Di belakang kami itu truk. Nggak tahu bagaimana karena jalan itu banyak lubang-lubang begitu gitu ya. Itu truk tahu-tahu tuh nyenggol pantatnya mobil teman saya ini. Itu bagasi di belakang langsung kebuka gitu, penyok dan sebagainya ya. Wah, teman saya ini karena dia bekas angkatan laut ya, tapi udah jadi pendeta ya tahu. Tapi juga jadi kontraktor. Jadi dia seperti itu, dia turun gitu. Lalu dia minta itu surat mobilnya orang itu, aku tahan ini, nanti kita ketemu, kita ganti ya gini-gini, marah-marah gini-gini, macam ya. Lalu teman saya yang di sebelah dia itu ya,
Dia bilang gini, karena mobil dia itu ternyata penuh dengan kalimat-kalimat, simbol-simbol kekristenan gitu loh, ya. Ada Allah adalah kasih, pokoknya ditempel stiker-stiker yang berbau rohani seperti itu ya. Nah, saudara, teman saya sebelah ini bilang begini, saya lihat, ya, kalau dihitung-hitung, ya, siapa yang kamu tuntut, ya, dan untuk betulin begini karena kan nggak terlalu banyak juga. Tapi sebenarnya ini bukan masalah duit, masalah harga diri, betul nggak ya? Nah, ya, dituntut seperti ini kalau macam gitu. Oh teman kita ini yang waktu kita jalan segala macam gitu lah. Buat apa kamu tempelin tulisan-tulisan yang berbau rohani, tapi reaksi kita nggak rohani. Reaksi kita rohana seperti begini. Ya, ya, dia nggak bisa ngomong. Gitu. Nah saudara, ketika saya mendengar percakapan antara teman saya dengan teman saya ini, ya dua teman saya ini, saya mulai merenungkan ya, buat apa tempel aksesoris ya tentang Tuhan, tapi hidupmu nggak seperti Tuhan. Nah ini sama tadi ya, seperti yang dikatakan tadi. Banyak orang pakai aksesoris salib, tapi hidupnya nggak disalibkan. Oh antengnya salib, kalungnya salib, itu nggak itu? Rumahnya saudara, temboknya aja itu dilubangin salib. Ventilasinya semuanya salib. Tapi penghuninya di dalamnya nggak menyalibkan diri semuanya. Hidup dalam kedagingan. Nah, ini bagaimana? Nah, saudara, jangan sampai lambang itu hanya menjadi ikon dalam hidup Anda. Tapi salib harus menjadi sebuah kehidupan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kita harus paham. Ya, ada satu poin lagi. Malam hari ini kita selesaikan ya. Tentang pengajaran iman dan kuasa salib. Amin. Manusia meminta pertolongan dan berkat-berkat bagi hidup mereka, meminta bantuan surga atau kesembuhan bagi sakit penyakit mereka. Mereka menerima sedikit sekali karena mereka tak mau menyeberang perbatasan dari hidup duniawi mereka ke daerah seberang salib. Salib membagi dunia menjadi dua bagian. Mereka yang memilih jalan Tuhan akan memikul salib mereka. Tetapi yang memilih di luar jalan Tuhan akan menampati posisi seorang pengemis berkat saja. Jangan berpikir yang jalan di dalam Tuhan itu pasti orang Kristen. Lalu kita berpikir, oh yang di luar jalan Tuhan itu pasti non-Kristen. Oh enggak. Kita enggak bicara tentang non-Kristen. Kita bicara sesama orang Kristen. Betul enggak? Ada orang Kristen yang berjalan di jalan Tuhan, ada orang Kristen yang tidak berjalan di jalan Tuhan. Ya, bukan karena agamamu. Bukan karena Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi tekad dan keputusan Anda ya untuk mau pikul salib atau terus hanya minta-minta Tuhan supaya menyelesaikan masalah kehidupan Anda. Ya, nah mentalnya harus dibangun di sini. Jangan salah mengerti tentang pengajaran iman yang membawa manusia kepada kerakusan untuk memperoleh segala fasilitas surgawi tanpa mau menyalibkan daging mereka sendiri. Mereka nanti akan segera jatuh ke dalam pemakaian kekuatan laten dari jiwa mereka sendiri dan menolak kuasa salib yang sebenarnya lebih mantap dan pasti bagi sisa hidup mereka. Ya, nah, kuasa kebangkitan ternyata datang karena hidup yang disalibkan di kayu salib. Kuasa itu memindahkan seseorang dari keadaan mati ke dalam hidup dan memungkinkan seseorang terus-menerus hidup di dalam anugerah. Sementara pengajaran iman itu hanya memuaskan kebutuhan kedagingan sementara waktu saja. Amin. Nah, saudara, jadi antara pelajaran iman dan pelajaran salib itu sebenarnya hal yang berbeda.
Solusi hidupmu bisa Anda raih kalau Anda punya iman. Anda mau jalan di jalan Tuhan, jadi benar karena Anda pikul salib. Amin. Nah, imanmu kuat, bagus. Ya, tapi kalau Anda tidak pikul salib, Anda tersesat. Ya, Anda boleh menikmati fasilitas surga, tapi Anda tak pernah bertumbuh untuk menjadi dewasa. Karena, amin. Nah, itu bedanya. Pelajaran salib sekarang sudah mulai dilupakan. Ya, karena orang tertarik dengan pelajaran iman yang menyelesaikan masalah hidup mereka. Kalau saya khotbah tentang iman, wah saudara, semua orang senang. Bahkan ada satu orang, ya, murid saya, dia bilang, Pak Gideon, itu kesaksian Bapak tentang pengajaran iman itu, buatlah sebuah buku, ya, nanti kami yang cetak. Gitu. Sampai dia mau membiayai percetakannya dan semuanya, mau jadi sebuah buku. Tentang apa? Tentang iman. Iman ini, iman itu, salah satunya iman dapat jodoh. Macam-macam sudah gitu ya. Pokoknya kesaksian-kesaksian itu dikumpulkan, ya, dibukukan. Itu nanti akan sangat menarik, Pak. Saya bilang, gimana? Kalau saya bicara tentang nilai salib, mau nggak kamu bukuin? Wah Pak, kayaknya kurang populer. Kayaknya kurang populer Pak, itu ya. Kurang ini nanti ya. Orang menerima, aduh salib. Salib itu nggak enak. Tapi kalau iman Pak, ya itu kan merangsang mereka Pak. Ah, saudara. Jadi kalau melihat ya, nilainya sebenarnya besar mana? Nilainya besar salib. Betul nggak? Makanya Yesus disalib. Amin. Nah, berita salib itu harus berita. Nah, saudara, ada satu gereja. Ya, orang yang pergi ke Korea Selatan, ya, ke gerejanya almarhum Paul Yong Ki. Dan mereka itu gereja kan besar sekali. Untuk memfokuskan orang mimbar itu, ya, itu di mimbarnya itu dipasang salib warna merah itu ya, besar sekali. Lalu orang difokuskan pada salib itu, ya, ada salib itu, ya. Nah, saudara, kalau Anda mungkin mengerti tentang nilai salib, kalau saya sedang berbicara, sedang menyanyi, menaikkan pujian yang ada isinya tentang salib. Kadang-kadang saya yang tegar seperti ini. Saya jadi orang cengeng. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Amin. Ketika Anda ada di salib. Menuju pada salib itu. Apa yang Anda temukan? Cinta. Bukan berkatnya Tuhan. Ya. Ketika orang mulai mengerti tentang salib, dia mulai mengerti tentang kasihnya Tuhan. Betapa besarnya Tuhan mengasihi Anda. Betapa cintanya Tuhan kepada Anda. Tapi ketika Anda belajar tentang iman, Anda menemukan blessing, menemukan way out solusi hidup. Ya, coba nanti belajar, ya, nyanyikan lagu itu. Ya, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhan. Amin. Ketika Anda mendengar, kembali teringat. Karena cinta Tuhan. Tidak ada yang bisa Anda banggakan. Segala sesuatu karena dia. Amin. Anda bisa hidup hari ini. Anda bisa melakukan sesuatu hari ini. Itu karena cintanya. Amin. Cintanya, oh heranlah. Kuasanya, oh heranlah. Ingat kasihnya. Nah, orang sekarang sudah beda. Bukan lagu ingat kasihnya. Lagunya diganti. Ingat dompet. Jadi cari dompetnya Tuhan. Ingat kasihnya Tuhan. Ya, ingat kasihnya Bapak. Ayo coba. Nanti setelah selesai acara ini.
Coba Anda renungkan, Anda mulai nyanyi, coba ya. Ku datang pada salib itu. Nanti ketika Anda mau nyanyi, ku ingat cintanya Tuhan. Ada getaran. Ya, ada getaran luar biasa. Sambil dengerin saya seperti ini. Coba Anda nyanyi juga. Ya. Nanti Anda rasakan. Ya. Beda dengan apa? Ku kan terbang tinggi di awan. Nah, beda. Ya. Mengatasi segala sesuatu. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi. Biar bumi bergoncang. Ayo saudara, itu membangkitkan iman Anda kan? Ya. Nah, tapi ketika Anda bicara tentang salib, beda sudah. Ku datang pada salib itu, ya. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, haleluya, haleluya. 1 Timotius 4 ayat 6. Ya, 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara seiman kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman kita dalam ajaran sehat yang telah kuikuti selama ini. Amin. Mari saudara, ajarkan ajaran yang sehat. Ya, sama-sama firman. Tapi firman yang mengubah, firman yang membangun, firman yang mendewasakan. Amin. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi ikut Yesus, percaya kepada Yesus, bukan sekedar dompetmu penuh. Bukan masalah sakit disembuh, tapi ikut Yesus. Perkara komitmen, pikul salib. Sangkal diri. Kalau tidak, tadi dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagi. Jadi ada nanti saudara, orang-orang yang sudah banyak sekali sering mengalami mujizat dari Tuhan dalam hidupnya. Tapi akhir hidupnya dia tidak layak di hadapan Tuhan. Karena tak pernah menyangkal diri. Selalu hidup dalam daging. Gak ada di dalam jalur jalannya Tuhan. Goalnya kita adalah tetap ada di dalam jalan Tuhan. Amin. Tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Walaupun jalan Tuhan itu sempit. Amin. Tapi saudara, ujungnya kepada sebuah kebahagiaan yang. Amin. Oke, Bapak Saudara, tentang ya jalan Tuhan malam hari ini sudah selesai. Ya, besok kita akan lanjut dengan tema yang lain. Oke, makasih Tuhan memberkati semuanya. Amin. Yuk, saudara.